Di episode sebelumnya, England menyelamatkan Suci dari upaya penangkapan Haikal, meskipun dengan cara yang tidak menyenangkan. England kemudian memperkenalkan dirinya, dan apa yang terjadi selanjutnya? Kali ini kita akan membahas salah satu episode favorit saya dari series Tira, yang kini sudah bisa kalian streaming di Disney Plus Hotstar. So, Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai membahas lebih jauh tentang episode kelima ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton series ini sama sekali. Saya tidak ingin merusak cinema experience kalian yang bisa saja kalian dapatkan ketika baru pertama kali nonton series ini. Sekali lagi, seriesnya sudah bisa kalian streaming di Disney Plus Hotstar. Episode ini diawali dengan kisah masa lalu England dan Rahadi yang hidup di sebuah wilayah hutan terpencil bersama bayi mereka. Suatu malam mereka didatangi oleh Deo dan Angkasa. Deo terlibat pertarungan melawan Rahadi, sementara Angkasa menemui England untuk memberikan hukuman karena England dan Rahadi telah melanggar sumpah mereka bahwa sesama naga tidak boleh memiliki keturunan. Setelah Rahadi melumpuhkan Deo, dia menghadapi Angkasa yang baru saja melumpuhkan England dengan membenturkan kepalanya. Dengan kekuatannya, Angkasa dengan begitu mudah membunuh Rahadi dan mengambil naganya serta pergi meninggalkan rumah tersebut bersama Deo dan bayi milik England. Kembali di masa sekarang, England memberikan Suci pilihan, yaitu untuk membantunya membunuh Angkasa atau kalau tidak, mereka yang memiliki naga semuanya akan mati di sisa hari kutukan mereka. England berjanji akan memberikan naganya kepada Suci meskipun dia harus mati, karena tujuan utama England saat ini sebenarnya adalah untuk melihat Angkasa mati. Sesampainya di rumah, Suci menerima panggilan telepon dari Ben yang memperlihatkan foto putra. Suci kemudian mengingat nama anak-anak yang dia selamatkan dari ritual persembahan naga, yaitu Nina, Putra, dan Mamat. Ben pun mengkonfirmasi bahwa Mamat diculik lagi, dan Ben memaksa Suci untuk datang ke kampung anak-anak tersebut untuk mencari tahu petunjuk lebih lanjut. Di tempat lain di rumahnya, Angkasa memberitahu Haikal untuk mempercepat mengamankan Suci. Haikal lalu memberitahu Suci belakangan ini semakin dekat dengan Widya. Angkasa pun memperingatkan Haikal jangan sampai dia terlambat, karena naga yang dia incar bisa saja semakin menjauh. Sesampainya di sana, Suci disambut oleh Nina yang masih mengingat. Ibu-ibu dari anak-anak yang pernah diculik pun mengerumuni Suci sambil mengucapkan terima kasih dan mereka menganggap Suci sebagai pahlawan. Sepulang dari sana, Suci memberitahu Ben kalau dia baru saja bertemu dengan naga lainnya yang bernama England. Suci memberitahu kalau England memintanya membunuh Angkasa untuk mematahkan kutukan naga. Ini membuat Ben terkejut setelah mendengarkan nama Angkasa yang merupakan calon presiden yang ternyata adalah pemimpin para naga. Dan Ben mengingat Angkasa sebagai pembunuh ayahnya. Di lokasi syuting, Widya sedang melakukan sesi foto bersama dengan Pak Gun Mardiono bersama keluarganya. Ini membuat Widya tidak merasa nyaman. Gun pun menemui Widya di ruangannya dan meminta mereka tidak lagi berhubungan karena Gun memilih keluarganya. Suci tanpa sepengetahuan mereka masuk namun berusaha ditenangkan oleh Widya agar dia tidak perlu kemana-mana. Gun lalu meminta maaf kepada Suci karena sudah melibatkannya dalam hubungan gelap mereka. Setelah itu Widya meminta Suci untuk bersiap-siap di adegan film selanjutnya di mana ada satu karakter yang akan terbakar. Widya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan Mas Joko. Widya keberatan kalau Suci harus menjalani adegan tersebut, mengingat dia masih anak baru. Haikal kemudian menawarkan diri, namun Suci menegaskan dia bersedia. Haikal lalu memiliki ide jahat untuk hal ini. Sementara itu Ben menghubungi pemilik blog yang menulis artikel tentang ritual naga. Sayang nomornya sudah tidak terdaftar. Ben pun akhirnya berinisiatif untuk mengiriminya email sambil memberitahu kalau ayahnya adalah korban kutukan naga Tira. Balik lagi ke Widya yang menceritakan tentang Gun kepada Suci, tentang keputusannya dan tentang bagaimana masa lalunya dengan Gun serta bagaimana mereka bisa ketemu lagi. Widya kemudian membawa Suci ke ruangan memorabilia miliknya yang memperlihatkan sejumlah penghargaan yang dia terima sebagai insan perfilman. Suci tentu saja mengenali satu judul film di mana ayahnya menjadi stan Widya, dan Widya pun mengatakan kalau dulu Rama adalah stan favoritnya dan sekarang Suci adalah stan favoritnya. Setelah itu, Widya mengajak Suci untuk latihan menembak dan dalam sekali percobaan, Widya memuji Suci sebagai seorang first timer. Di saat itu juga Suci mendapatkan pesan singkat dari Rama, papanya, yang mengatakan kalau papa mamanya mempercepat kedatangan mereka dan sekarang mereka sudah ada di Jakarta. Suci pun mengakui kalau dia telah berbohong kepada papa mamanya tentang apartemen yang dia tinggali. Widya pun akhirnya membantu Suci untuk meminjamkan apartemen miliknya sendiri, di mana Suci bisa membawa papa mamanya ke sana. Suci pun akhirnya berterima kasih kepada Widya. Rama dan Erin pun akhirnya tiba di apartemen tersebut dan sesampainya di sana, Erin merasa terheran melihat foto-foto yang terpajang merupakan foto milik Widya. Suci lalu berkilah dengan mengatakan kalau dia tentu saja akan memajang foto
foto idolanya di apartemennya. Suci lalu meminta saran kepada Rama tentang persiapan adegan api yang akan dia lakukan. Rama lalu menasihati Suci tentang bagaimana pentingnya dia harus memakai hati untuk apapun yang akan dia lakukan. Sementara itu, Widya kembali menelpon Gun untuk membuat janji bertemu sekali lagi. Sayangnya Gun keberatan karena mereka sebelumnya sudah berkomitmen. Di apartemen, Suci mencoba untuk membakar tangannya dan menemukan fakta bahwa luka bakar ternyata lama juga sembuhnya. Dia pun menghubungi Ben tentang hal ini. Ben kemudian menginformasikan bahwa England adalah mafia saingannya Deo dan mereka semua saling berkaitan. Ben lalu mengusulkan untuk pergi ke tempat Deo lagi. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu Ben dan ternyata Ben dilumpuhkan dengan menggunakan taser lalu diculik. Di tempat lain, keesokan harinya sekelompok preman bersenjata menghadang sebuah mobil ambulans dan membajaknya. Di lokasi syuting, Mas Joko menyambut kedatangan Rama yang dia hormati sebagai stuntman senior. Rama dan Erin pun berniat untuk menyaksikan adegan stunt dari Suci. Erin sendiri merasa khawatir terhadap Suci, namun Suci dan Rama meyakinkan Erin untuk percaya kepada Suci. Rupanya ada oknum yang sudah mengganti gel yang akan digunakan oleh Suci untuk melakukan adegan api. Suci pun akhirnya dilomori dengan gel palsu tersebut hingga pada saat pengambilan adegan, Suci akhirnya kesakitan akibat panasnya api. Rama dan Erin panik melihat hal tersebut dan Mas Joko pun menghentikan syuting, memberikan pertolongan secepatnya dan Suci segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Rupanya ini adalah ambulans yang tadi dibajak oleh kelompok preman. Suci bukannya dilarikan ke rumah sakit. Mereka lalu menyadari luka bakar Suci sembuh dengan cepat dan Suci pun akhirnya terbangun lalu menghadapi mereka. Beruntung di saat yang tepat, Victor tiba untuk membawa kabur Suci dari kelompok preman tersebut. Di rumahnya, Haikal mengeluhkan ketidakbecusan anak buah Angkasa yang kembali gagal menangkap Suci. Angkasa kemudian marah dan menolak mengikuti rencana Haikal yang bisa membuat rencananya untuk ikut pemilu bisa berantakan. Haikal kemudian mengungkap bahwa Angkasa egois. Haikal lebih lanjut mengungkapkan kekesalannya bahwa mamanya bisa saja bunuh diri bukan karena hubungan gelap Angkasa dengan Widya, melainkan muak sama Angkasa. Angkasa pun marah dan melumpuhkan Haikal dengan kekuatan naganya sambil memerintahkan Haikal untuk mencari orang terdekat Suci untuk dimanfaatkan. Di jalan, Haikal merasa kesal dengan pejalan kaki yang dia tabrak dan Haikal pun hilang kendali lalu memukuli pria tersebut dan kemudian kabur. Di kediaman England, Suci mengabari papa mamanya kalau dia baik-baik saja. England kemudian tiba membawa bubur ikan untuk Suci. Suci lalu mempertanyakan foto suami England dan juga anaknya. Tapi sayang, England tidak punya foto anaknya karena waktu diculik Angkasa, anaknya masih berusia 2 minggu. England kemudian memperlihatkan foto Haikal yang sedang bekerja sama dengan seseorang untuk mencelakakan Suci. Tiba-tiba Suci menerima panggilan telepon dari Ben yang sedang sekarat dan disekap. Rupanya yang menculik Ben adalah bekas anak buah Deo, di mana mereka diperintahkan oleh bos baru mereka. Suci menginformasikan hal tersebut kepada England, dan England pun menegaskan bahwa itu kemungkinan besar adalah ulah anak buah Deo. England lalu menawarkan bantuan, namun England juga meminta imbalan apakah Suci bersedia untuk membantunya. Sementara itu, Maudy tiba di rumahnya membawa salak. Ternyata di rumahnya sudah ada Haikal yang sedang bertamu. Ibunya pun meninggalkan Maudy dan Haikal berdua. Haikal lalu mengajak Maudy ke rumahnya untuk makan malam. Maudy diminta untuk mengajak Suci juga, karena Haikal ingin meminta maaf karena sudah keterlaluan kepada Suci di lokasi syuting. Haikal mengaku merasa iri kepada Suci yang bisa mendapatkan perhatian dari semua orang di lokasi syuting. Maudy lalu menceritakan bahwa Suci bukan sekedar sahabat, dia bahkan kadang iri dengan Suci yang kerap kali mencuri perhatian ibunya. Di tempat lain, Suci akhirnya datang untuk menyelamatkan Ben yang sedang disekap. Suci harus berjibaku menghadapi bekas anak buah Deo. Beruntung sekali lagi Victor tiba untuk menyelamatkan mereka berdua. Suci pun merawat luka-luka Ben di rumahnya. Ben kemudian menceritakan kalau dia diculik di depan rumahnya sambil mengatakan jangan-jangan ini adalah rencana England. Suci menyangkalnya, lalu segera menerima pesan suara dari England yang mengatakan lebih baik dia kehilangan wilayah kekuasaan daripada harus kehilangan Suci. Suci pun berniat untuk menemui England segera untuk menghilangkan kutukannya. Di hotel, Gun akhirnya menemui Widya untuk terakhir kalinya. Widya memberitahu bahwa Angkasa berencana membunuh Gun keesokan harinya, dan Widya takut rencananya kali ini akan berhasil. Widya kemudian mengungkapkan bahwa Gun adalah titipan Angkasa untuknya. Widya pun akhirnya beraksi dengan membius Gun hingga tidak sadarkan diri. Sementara Suci akhirnya menemui England lagi. England memberitahu bahwa mereka harus menyusun rencana untuk menghadapi Angkasa yang selalu dikelilingi oleh bodyguardnya. Kesempatan terbaik mereka adalah sama seperti pada saat Angkasa berbagi rahasia dengan Deo. Sama seperti pada saat Angkasa berencana untuk membunuh Gun Mardiono. England kemudian berencana menjadikan Gun sebagai umpan. Namun Suci berjanji tidak akan membahayakan nyawa Pak Gun yang sudah menjadi harapan banyak orang. England lalu menjamin keselamatan Gun. Masalahnya, Widya bisa menyembunyikan
menyembunyikan apapun dan disinilah England membutuhkan bantuan Suci. Suci kemudian menawarkan untuk menyadap telepon Widya untuk mendapatkan lokasi Gun pada saat Widya menelponnya. Balik lagi ke Ben yang menerima panggilan telepon dari seseorang yang bernama Nara. Nara ini adalah cucu dari Brian yang sudah menulis blog tentang Nagatira dan Brian ini ternyata sudah meninggal. Nara kemudian bersedia untuk membantu Ben membagikan semua kumpulan cerita foto dan catatan milik kakeknya. Suci sendiri kini menemui Widya untuk mengucapkan terima kasih. Suci akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyadap telepon Widya. Di saat yang sama, Ben mengirimkan pesan video kepada Suci untuk membagikan informasi dari Nara. Ben mengatakan para pemilik naga seharusnya membakar lontar Nagatira agar menghentikan kematian anak-anak dan mengembalikan roh naga ke alamnya. Setelah membaca lebih lanjut, Ben terkejut mengetahui kalau setelah ritual dilaksanakan, jiwa anak-anak sudah terikat seutuhnya oleh roh naga yang direnggut oleh kutukan dan itu tidak dapat dibatalkan. Ben kemudian segera menginformasikan hal ini kepada Suci sambil mengirimkan pesan suara dengan mengatakan dia tidak boleh membunuh angkasa karena setiap ada satu naga yang mati maka akan ada satu anak yang hilang. Sementara itu Suci akhirnya meninggalkan Widya setelah selesai menyadap teleponnya. Widya sendiri segera setelah itu menghubungi seseorang. Suci segera mengirimkan pesan kepada England dan England pun akhirnya mendapatkan lokasi Gun lalu memerintahkan Victor untuk segera bergerak. Sekarang waktunya kita melihat beberapa detail menarik yang bisa kita temukan di episode kelima ini. Diawali dengan scene flashback. England dan Rahadi tinggal berdua di sebuah rumah terpencil. Kemungkinan ini adalah konsekuensi dari hubungan terlarang mereka berdua. Seperti yang diungkap Angkasa bahwa mereka semua sudah bersumpah untuk tidak memiliki keturunan sesama naga. Simpan ini sebagai petunjuk. Montase awal memperlihatkan England sedang menyalakan lampu petromak. Sementara di sampingnya ada Rahadi yang sedang mengawasi keadaan di luar rumah mereka sambil menggendong bayi mereka. Perhatikan di lampu terdapat gambar dua sosok. Entah ini apa tapi menggambarkan kehidupan mereka berdua yang sebentar lagi akan menghadapi bahaya. Ini juga sejalan dengan judul episode ini, Bahaya Bermain Api. Episode ini dibuka dengan scene api dan di adegan setelahnya Suci harus bermain-main dengan api, yang mana itu adalah sebuah adegan yang harus dia ambil sebagai stand-double dan membuat dirinya celaka. Namun untuk translatean bahasa Inggrisnya, judul episode ini adalah Trust is Dangerous Game. Terlihat cukup mencurigakan dan jangan dulu percaya kepada siapapun di episode ini. Menariknya lagi, England mengenakan kostum berwarna putih yang menandakan dahulu kala dia bukan orang jahat dan sekarang dia lebih sering mengenakan pakaian Cina berwarna merah yang menandakan perubahan dirinya yang kini diselimuti dendam terhadap angkasa. Series ini juga selalu diselimuti dengan misteri angka 9, mulai dari ritual persembahan naga yang dilakukan setiap 9 tahun sekali pada tanggal 9 bulan 9 jam 9 malam dan kejadian penyerangan Deo dan angkasa ini juga terjadi di sekitar jam 9 malam. Sebelumnya kita mengetahui kalau Rahadi adalah suami England yang memiliki naga berwarna hijau, sementara England berwarna kuning, Deo berwarna ungu, angkasa berwarna merah. Rupanya kekuatan angkasa yang bisa levitasi atau melayang yang diperlihatkan di episode 1 adalah kekuatan milik naga Rahadi yang dia ambil. Di sini Rahadi bertarung melawan Deo dan kemampuannya yang bisa meringankan tubuh mirip seperti pendekar-pendekar Cina. Sementara Deo memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif sama seperti yang diperlihatkan ketika dia bertarung melawan Suci. England kemudian menunjukkan bekas luka di kepalanya kepada Suci, yang mana itu adalah luka sobek setelah di masa lalu angkasa membenturkan kepalanya dan mengambil bayinya. Bayi England sendiri diperankan oleh seorang bayi perempuan yang bernama Yuni Pancasilawati. Simpan ini sebagai petunjuk lagi. England sendiri menggunakan banyak pernak-pernik berwarna hijau yang merupakan penghormatan untuk naga milik suaminya, Rahadi. Sementara tusuk kondenya berwarna kuning yang menandakan kekuatan naga miliknya. England kemudian memperlihatkan video angkasa yang sedang berfoto dengan kru Jawaranet, yang mana ini adalah video yang diambil dari episode ketiga sebelumnya, di mana angkasa mengeluh kesakitan di pundaknya yang dipegang oleh kru. Luka ini sebenarnya adalah bekas luka akibat serangan Suci di episode pertama. England berencana memberikan naganya kepada Suci jika Suci bersedia membantunya. Namun Suci mengkhawatirkan kondisi England yang akan mati jika naga meninggalkan raganya. Ini adalah kejadian yang sama yang terjadi dengan ibunya Widya yang menyerahkan naganya kepada Widya sewaktu dia sekarat. Begitupun dengan Deo yang juga mati karena naganya meninggalkan tubuhnya. Ada satu detail menarik yang ditemukan oleh jagoan kancil dalam videonya, yaitu satu scene yang diperlihatkan di credit title, yaitu scene-nya Haikal yang memperlihatkan refleksi dirinya di cermin dengan wujud yang berbeda, yang menandakan kalau Haikal kemungkinan akan mendapatkan naga juga yang membuat dia jauh lebih jahat. Namun entah naganya siapa. Ben kemudian menelpon Suci untuk menunjukkan foto putra, tapi Suci hanya mengingat Nina. Nina ini adalah anak perempuan yang diantarkan Suci sampai di depan rumahnya di episode 1 kemarin, dan Mamat sendiri hilang seperti yang diperlihatkan di episode ketiga. Sementara itu di rumahnya Haikal menyindir papanya dengan mengatakan angkasa seperti kekurangan tukang pukul saja sampai harus membutuhkan bantuan Haikal. Ini mengingatkan saya dengan sindiran England kepada Deo di episode ketiga
ketiga kemarin dengan kalimat yang hampir sama. Suci akhirnya datang ke lokasi permukiman di mana dia disambut oleh ibunya Nina dan ibu-ibu yang lainnya yang menganggap Suci sebagai pahlawan. Adegan ini mengingatkan saya dengan adegan Sri Asih alias Alana di ending filmnya yang dikerumuni oleh para sandera yang berhasil dia selamatkan. Juga sama seperti Nani Wijaya di masa lalu dalam film tersebut. Pada saat Widya dan Gun diwawancara oleh kru Buman Film, di background mereka ada sebuah poster yang mirip seperti The Riddler dari film The Batman. Poster yang sama juga bisa kita temukan di kamarnya Suci. Berarti ini adalah film yang dibintangi oleh Widya Laksono. Berikutnya, Gun meminta maaf kepada Suci karena membuat Suci telah terlibat persoalan Gun dan Widya. Ini merupakan callback adegan episode keempat sebelumnya di mana Suci memergoki Widya dan Gun sedang bermesraan di tempat tersebut. Sebagai persiapan adegan Suci terbakar, Mas Joko sudah menyiapkan gel flame retardant. Gel ini memang tahan api yang digunakan untuk menghambat api yang biasa digunakan oleh para stunt dalam industri perfilman. Namun sayang, orang suruhan Haikal menukar gel ini dengan gel palsu yang membuat Suci beneran terbakar. Perhatikan juga pada saat Widya protes ke Joko soal adegan berbahaya ini, terdengar suara chat dari ponselnya Widya yang menandakan kalau dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin saja ini adalah perintah yang diberikan kepada Widya untuk membuat janji sekali lagi dengan Gun di hotel dan kemudian melumpuhkannya. Jika melihat petunjuk di adegan pertemuan Widya dan Gun lagi, Widya mengatakan kepada Gun, "Kamu adalah tugasku dari angkasa." Artinya chattingan tersebut kemungkinan besar berasal dari angkasa. Yang anehnya, justru sepertinya tidak diketahui oleh Haikal karena Haikal lebih sibuk untuk mengurusi urusannya yaitu Suci. Ben kemudian membuka kembali blog milik Brian. Di sini terungkap nama lengkapnya adalah Brian B. Hermanto dan alamatnya adalah di Jalan Sanca Mandala 99D. Saya tidak tahu apakah ini memang beneran jalan yang ada di kota Semarang karena dia berdomisili di Semarang, namun faktanya yang pertama, Semarang adalah kota asalnya Suci. Yang kedua, Jalan Sanca Mandala sepertinya merupakan referensi untuk karakter Mandala yang juga merupakan karakter Bumi Langit yang dikonfirmasi peran tersebut akan dimainkan oleh Joe Taslim. Sementara kode posnya adalah 99099. Lagi-lagi ini merupakan misteri angka 9. Namun yang aneh adalah nomor teleponnya yang menuliskan kode area 021. Yang setahu saya, kode area 021 adalah kode area Jakarta. Sementara untuk Semarang harusnya 024. Di sebelahnya ada banner iklan dari Jawaranet yang merupakan aplikasi layanan streaming dan juga ada banner iklan Jejak yang merupakan parodi untuk websitenya Google. Ben kemudian mengirimkan email kepada Brian dengan melampirkan sebuah foto yang mana itu adalah foto milik ayahnya yang sebelumnya juga sempat diperlihatkan kepada Suci di episode kedua. Detail menarik berikutnya adalah kamera yang menyoroti kediamannya Widya. Detail ini didapatkan oleh Jafar dari akun Nonton Dulu yang memperlihatkan kemiripan antara rumah Widya dengan markas Patriot dari komik Patriot Prahara. Apakah mungkin suatu saat nanti rumah Widya ini akan dijadikan sebagai markas Patriot? Widya kemudian mengajak Suci untuk melihat-lihat ruangan memorabilia miliknya. Ruangan ini penuh dengan penghargaan yang didapatkan oleh Widya dari semua filmnya. Dalam video featurette yang dirilis setelah episode kelima memperlihatkan set ruangan ini dibangun di sebuah studio dan berisi banyak barang-barang penting milik Widya. Tidak hanya piagam penghargaan, juga terdapat senjata klasik dan tentu saja ada kostum Tira di sini. Di sini ada beberapa judul film yang sebelumnya kita pernah lihat di lokasi syuting seperti The Lost of Ark, Assassins, Give Me a Shot in the Head yang mungkin merupakan pelesetan dari film Headshot yang juga pernah dibintangi oleh Chelsea Islan dan Iko Uwais. Lalu ada cover Laserdisc untuk film yang berjudul Koar. Untuk kalian yang tidak tahu, Laserdisc ini adalah generasi pendahulu VCD untuk pemutaran film yang piringannya jauh lebih besar ukurannya. Dan film Koar adalah film yang ditonton oleh Suci semasa kecilnya, di mana ayahnya juga ikut bermain sebagai stunt double-nya Widya Laksono. Kostum yang digunakan Widya di sini kemungkinan akan digunakan oleh Suci sebagai Tira nantinya. Suci pun latihan menembak dengan bimbingan dari Widya. Di sini terdapat begitu banyak pistol revolver. Cuman saya minim pengetahuan tentang senjata api seperti ini, jadi kita skip saja. Juga terdapat sniper gun dan gatling gun. Setelah itu Suci menerima pesan dari papanya. Ini juga detail yang mencurigakan. Kenapa Suci menyimpan kontak papanya dengan menggunakan namanya yaitu Rama? Rasanya ini adalah detail yang aneh yang semakin memperkuat kecurigaan kalau Suci bukan anak kandung mereka. Di sini Widya juga menjadi penyelamat dengan meminjamkan apartemen miliknya. Di episode sebelumnya Suci memang mengaku tinggal di sebuah apartemen kepada kedua orang tuanya. Padahal sebenarnya dia menyewa kamar di rumah Maudi, sahabatnya. Berikutnya Haikal mengungkap bahwa ibunya meninggal bunuh diri setelah mengetahui hubungan gelap angkasa dengan Widya. Ini adalah detail yang menarik, namun tidak jelas apakah ini adalah cerita benar atau bohong. Sejauh ini teori yang paling kuat adalah Haikal anaknya England yang diambil oleh angkasa sewaktu masih berusia 2 minggu. Tapi seperti judul episode ini, kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Di montase awal, angkasa berbicara juga dengan suara naganya, mengatakan bahwa mereka pernah bersumpah untuk tidak punya keturunan sesama naga. Mungkin
Mungkin saja ada alasan dibalik sumpah tersebut. Namun seperti yang saya bilang tadi, bayi ini diperankan oleh bayi perempuan. Dan untuk apa angkasa memelihara anak tersebut kalau mereka mengharamkannya? Jadi belum tentu juga angkasa memelihara anak tersebut. Jadi belum tentu bayi itu adalah Haikal. Meskipun petunjuk yang paling kuat adalah di episode sebelumnya, angkasa mengatakan dia memiliki sesuatu yang berharga milik England. Berikutnya, Haikal marah kepada pejalan kaki di lampu lalu lintas. Adegan ini juga merupakan sindiran terhadap anak pejabat yang menganiaya seseorang di kehidupan nyata. Plat nomor mobil Haikal juga menarik, B1141 Kal, bisa dibaca Haikal. Beralih ke rumahnya England, di episode keempat, England datang ke lokasi syuting membawa bubur ikan yang dia maksudkan untuk diberikan kepada anaknya yang tidak tahu akan kehadirannya. Namun bubur ikan tersebut diberikan kepada Haikal. Dan kali ini England kembali membuat bubur ikan untuk disajikan kepada Suci. Bubur ikan adalah kunci. Jangan-jangan teori ngasal saya kemarin bahwa Suci dan Haikal adalah saudara bener lagi, karena sama-sama disodorkan bubur ikan oleh England. England sendiri mengaku bubur ikan ini adalah menu favorit suaminya. Tapi ini hanya cocokologi saja ya. Apalagi di trailer untuk episode ke-6, kita sepertinya melihat pengkhianatan England terhadap Suci. England lalu menunjuk foto Haikal dengan seseorang yang menggunakan topi. Orang inilah yang bertanggung jawab menukarkan gel yang akan dipakai Suci sebelumnya dalam adegan stunt berbahaya. Menariknya lagi, England kok bisa tahu? Ini kembali membuat saya curiga kalau England memang memata-matai Suci dan Haikal demi kepentingannya sendiri. Di ending episode sebelumnya, England juga menyelamatkan Suci dari incaran Haikal di restoran. Tapi manipulatifnya England tidak hanya bekerja sampai di situ. Dia menyuruh orang suruhannya yang merupakan bekas anak buah Deo untuk menyekap Ben, yang kemudian disandera untuk dimanfaatkan agar Suci mau membantunya. Sebagai mafia, England bahkan tidak segan membiarkan anak buahnya dihabisi sendiri demi meloloskan keinginannya. Dan akhirnya sequence favorit saya menyimpan banyak pertanyaan. Ketika England sedang menyusun rencana dengan Suci, Widya malah selangkah lebih maju karena sudah berhasil melumpuhkan Gun dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Gun ke suatu tempat. England sempat menyarankan untuk memanfaatkan Krishna, yang mana ini adalah anaknya Widya yang sedang sakit, dan kemungkinan itulah yang menyebabkan Suci menolak usulan dari England. England pun menuruti usulan Suci untuk menyadap ponsel Widya. Akhirnya ketahuan juga kalau Widya dan Angkasa masih berhubungan dan bahkan memiliki rencana sendiri terhadap Gun. Saya pikir kemungkinan Angkasa menawarkan sesuatu yang berguna untuk Widya, yaitu kesembuhan Krishna, karena Widya menyadari Angkasa adalah pemimpin naga. Jika Gun punya naga, maka naga tersebut bisa saja akan diberikan kepada Widya untuk menyelamatkan Krishna. Sementara itu, England berjanji akan menjamin keselamatan Gun. Namun di trailer episode ke-6 justru memperlihatkan England sedang bertarung melawan Gun. Detail menarik lainnya adalah Nara. Dia adalah cucunya Brian Hermanto yang menelpon Ben untuk menjawab email yang dikirimkan Ben sebelumnya. Dalam komik kita mengenal karakter dengan nama yang sama, yaitu Nyi Narasati, sang ratu siluman buaya putih. Dialah yang membesarkan Mandala sejak kecil. Jadi sebenarnya di episode ini kita menemukan dua referensi untuk Mandala. Akhirnya Ben mendapatkan coretan kertas yang di-scan oleh Nara. Di situ terdapat gambar kertas kuno atau lontar Nagatira, dan di bagian bawah ada gambar logo Godam. Kertas tersebut bertuliskan para pemilik naga seharusnya membakar lontar Nagatira agar menghentikan kematian anak-anak dan mengembalikan roh naga ke alamnya. Lebih lanjut lagi, dengan tulisan yang agak samar, lontar ini mungkin dibawa oleh seorang penjaga. Apabila sang penjaga adalah orang yang sama dengan orang yang memegang cincin ajaib bla bla bla. Ini nggak jelas tulisannya. Ini menandakan Brian kemungkinan adalah salah satu naga, karena dia tahu banyak cerita detail tentang ritual pembebasan naga pertama kali yang diperlihatkan di opening episode keempat. Dia juga tahu tentang cincin Godam, dan orang yang memegang cincin Godam disebut sebagai sang penjaga. Seperti yang kita tahu, cincin Godam sekarang ada di tangannya Awang. Nah, jika Brian ini adalah salah satu naga, maka yang jadi pertanyaan, kemana naganya setelah dia meninggal? Apakah ada yang mengambil, sama seperti yang dilakukan oleh Angkasa kepada Rahadi? Ini bisa jadi memperkuat teori kita sebelumnya kalau Angkasa memang punya lebih dari dua naga. Sementara untuk cincin Godam sendiri masih belum jelas dari mana Awang mendapatkan cincin tersebut. Dan kalau mereka berniat untuk membakar lontar Nagatira, maka mereka harus menemukan setidaknya tubuh sang penjaga ini. Karena di episode keempat diperlihatkan kalau lontar Nagatira tersebut masuk ke dalam tengkuk lehernya. Jadi yang akan menjadi kunci untuk menemukan sang penjaga sepertinya adalah Awang, dan orang ini harus muncul di series Tira di episode mendatang untuk menjawab keberadaan sang penjaga. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan di episode kelima series Tira yang semakin seru. Semakin tidak sabar untuk menunggu episode ke-6, dan saya juga semakin tidak sabar untuk membaca semua komentar kalian di kolom komentar di bawah tentang episode ini. Apakah ada teori yang terfikirkan setelah menonton episode yang satu ini? Silahkan berdiskusi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga
juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.